Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Vasco Talk yang ke-6 bersama saya sebagai moderator dan dua tamu spesial malam hari ini. Yang pertama adalah Kang Wahid Marianto dan yang sebelah selatan itu ada Kang Nung. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala murdunya wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, kita akan melihat tayangan ambulan terlebih dahulu. Untuk melihat tayangan berikut ini, silakan. Selamat datang kepada relawan pada kopdar ambulanmu DIY dan sekitarnya. Sangat indah sekali kita bisa berkumpul bersama. Ini acara yang sangat langka. Alhamdulillah bisa refreshing bersama-sama berkumpul sesuai dengan keinginan pengurus dan semua teman-teman ambulan. Yang gelap termasuk Secang ke selatan. Secang rompi biru juga ke selatan. Tapi mohon maaf Pak, ambulan itu berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan itu ada beberapa aturan. Ini perlu diketahui untuk semua sopir ambulan dan kru ambulan. Ambulan itu kalau meluncur di kota itu Pak, maksimal itu 60 km per jam. Kalau bawa pasien itu maksimal 40 km per jam. 80 km per jam itu kalau di tol. Oke, samping dipegang pundak temannya. Silakan ya. Hai saudaraku. Malam ini kita berkumpul, bersilaturahmi, bersenang-senang. Untuk itu doakan yang belum nikah, mudah-mudahan mendapat jodohnya. Amin, partner banget guys. Jadi ambulan Muhammadiyah ini mudah-mudahan alhamdulillah ini kalau nanti ada kejadian suatu bencana itu sudah meluncur cepat kan gitu ya. Karena setiap kecamatan sudah ada ambulannya. Harapan untuk teman-teman ya kedepannya lebih bisa bersinergi, saling bahu-membahu, giat ambulan, jadi saling membantu satu sama lain semua teman-teman ambulan. Oke, itu tadi adalah tayangan kopdar ambulan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Berada di mana Kang Wahid itu kan? Di Kasihan. Di Kasihan. Nah, oke, pada malam hari ini tema yang kita angkat yaitu adalah dakwah sosial ambulanmu bersama Kang Wahid Marianto. Ini adalah owner klinik ambulan dan sebagai wakil ketua ambulanmu DIY. Kemudian di sampingnya adalah Kang Nung sebagai relawan ambulan dan aktivis Muhammadiyah. Semuanya pasti tidak ada yang tidak kenal sama Kang Nung karena sepak terjangnya sudah sangat mumpuni. Kemudian ini ada Kang Wahid, ini juga dulu sebagai ketua pemuda Muhammadiyah Palbapang. Tahun berapa Kang Wahid? 99. Waduh, 99 ya. Itu saya masih SD. TK masih TK itu. Kang Nung umur berapa itu waktu 99? 99 masih SD. Wah, bohong ya. Masih SD. Kan kelihatan tua aja. Oh, kelihatan tua. Baru Pasti sudah melintang aktivis di mana-mana ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ilmu tentang dakwah sosial ambulan, khususnya ambulanmu Lajis
Mu PCM Bantul. Kemudian nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau-beliau ini yang sangat pakar di bidang ambulan dan kerelawanan. Ini pertanyaan yang pertama untuk Kang Wahid. Kenapa sih sebenarnya kok harus ada ambulanmu? Karena kan baru trennya itu baru beberapa tahun terakhirnya. Karena sebelumnya itu belum ada Kak. Padahal ambulan itu sudah banyak di RS khususnya di RS yang negeri. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Kang Wahid? Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jane, kalau mau dijawab cepat itu selesai. Kenapa harus ada ambulanmu? Ya karena ambulan rumah sakit tidak mencukupi. Oh. Tapi kan jadi tidak menarik. Iya. Kita gali lagi kan. Ya. Jadi biar Muhammadiyah itu tidak terkesan sekolah bayar larang nang di Muhammadiyah. Meresake bayar larang nang di PKU Muhammadiyah. Nah, kita hadir di sini ini kan dalam rangka untuk mewujudkan gerakan Al-Maun ya yang digembar-gemborkan oleh Yai Haji Ahmad Dahlan. Walaupun di ambulan itu tidak ada tulisannya gratis, tapi justru kita itu malah menggratiskan. Jadi tidak ada tulisannya gratis, tapi malah justru gratis. Dan kenapa juga kita harus ada? Ini karena memang yang paling pokok itu sebenarnya kan memang ambulan rumah sakit tidak bisa mengcover seluruh pasien yang ada di wilayahnya, sehingga harus ada ambulan sosial. Nah, terus kalau setelah itu kan rentetannya kan karena banyaknya kompetitor ya di ambulan juga, dari ada lembaga zakat yang lain, ada lembaga sedekah yang lain yang juga. Nah, makanya Muhammadiyah juga harus ikut mengambil bagian di sini. Ini memang baru marak untuk di Jogja dan Jawa Tengah. Mungkin daerah lain juga belum terkena virusnya juga. Itu kira-kira Mas. Siap. Karena kemarin juga waktu saya lihat di Facebook itu daerah-daerah lain seperti Jawa Barat dan Jakarta itu malah pengen kapan ya ada ambulan gratis seperti di Jogja dan Jateng. Nah, itu mungkin bisa menular ke daerah-daerah sepelosok negeri. Nah, ini untuk Kang Nung sendiri ini. Kapan toh jadi relawan ambulanmu itu, sejak kapan dan bagaimana rasanya menjadi relawan ambulanmu itu? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali ikut ya di ambulan PCM Bantul ya Mas, itu 2007. Jadi di Kabupaten Bantul itu kedua setelah Piungan ya Mas ya. Yang ada itu. Jadi yang mendahului itu dari Piungan. Ya, Piungan dulu. Terus baru Bantul Kota, terus kemudian sekarang per cabang ada, bahkan Ranteng pun ada. Ranteng mana itu Kang? Ranteng Parangtritis. Oh, Ranteng Tirto. Oh, siap. Yang... Ranteng Palbabang ini OTW kayaknya ini. Langsung kepada amin ya. Amin, diamini. Manfaat itu. Iya. Terus gimana Kang rasanya jadi relawan pertama kali? Karena kan jadi relawan ambulanmu kan ambulan lah. Itu kan kesannya serem, mengangkuti jenazah, mengangkuti pasien gitu. Kesannya gimana ya? Kita pertama hidup sekali harus bermanfaat. Wis, mantap. Gitu. Dicatat. Jadi hidup sekali harus bermanfaat. Nah, ini harus dicatat buat caption setelah ini. Jadi di ambulanmu itu adanya, kalau ada panggilan itu hanya 2 kata, ya atau tidak. Kalau tidak ya udah selesai, kalau ya langsung berangkat. Nggak ada kata alasan nunggu anak dulu atau nunggu istri, apalagi nunggu istri yang sudah berkeluarga itu tidak boleh ya Mas Said ya. Langsung adanya begitu ada permintaan pasien atau jenayah langsung gas gitu, berangkat gitu. Jadi rasa kokian Ita itu langsung jadi relawan, terus satset gitu ya. Ketika ada panggilan langsung gas banter ya. Oke, ini sangat menarik sekali obrolan kita malam hari ini. Kita kembali ke Kang Wahid ini. Kapan tuh sejarah dan dirintisnya ambulanmu yang khususnya di Bantul ini?
tanggal berapa atau bulan apa, tahun berapa ya. Diceritakan kronologinya gitu. Jadi ini harus mengingat-ingat kembali. Jadi orang yang paling diingat-ingat itu kan kejadian yang paling menyedihkan. Ditinggal, diputus pacar, itu kan menyedihkan. Tapi ada juga kejadian yang paling menyenangkan, itu mesti diingat-ingat. Pernikahan, di wisuda, itu mesti diingat-ingat, akan teringat terus. Ini sama dengan ambulan. Ini karena bagi saya ini, kayak sampai tanggal-tanggalnya detail pun saya bisa menyebutkan. Kenapa kok Bantul itu punya ambulan di tahun 2017 awal? 2017. Itu kan sejarahnya, kita bersama-sama ya, teman-teman itu sejak bulan Maret 2016 kita sudah rintis. Ini usianya hampir seperti orang mau melahirkan. Bulan Maret sudah dirintis, mulai kelakon setelah 9 bulan berikutnya. Jadi kan saksu ini uang metang loh. Normalnya orang hamil. Iya, itu baru bulan Desember akhir itu bisa kita realisasikan, kita buat. Januari baru bisa operasional. Itu kan memang semangatnya dulu itu karena memang waktu itu yang punya ambulan belum banyak, dan kita tambah semangat lagi penggalian dananya setelah kita mendapatkan 50% dari total keseluruhan biaya, terus ketambahan lagi ada cabang yang sudah memiliki. Wah, ini tambah semangat lagi. Nah, mulai itu 2017 kita punya. Nah, ternyata ini menjadi daya tarik bagi cabang-cabang yang lain. Mereka sudah merasakan betul manfaat ambulan. Ternyata punya ambulan itu bisa memberikan manfaat kepada jamaah, kepada orang lain, bisa menolong. 2018 itu mulai menjamur. Ya, nah puncaknya ya 2019 itu kan Per cabang ya ditargetkan semua per cabang punya lah. Ini 2 tahun 2020 ini hampir semua cabang dibantu, tinggal 1 cabang saja yang belum memiliki. Sedayu. OTW kayaknya kemarin kayaknya sudah mau beli gitu. Jadi itu nanti. Ya, kita doakan semoga PCM Sedayu segera mempunyai ambulan. Amin. Amin. Kalau total sekarang berarti per cabang itu sudah punya semua ya Kang Wen? Iya, secara struktural semua cabang sudah punya, bahkan ada yang 2. Ada yang 2. Seperti Bantul, Piyungan, terus Sanden, terus tambah lagi Grateng, Pundong, semua double. Ya, dari 20 cabang yang 19 cabang sudah punya. Oh, tambah 1 lagi Delingo juga double. Berarti ada yang double, ada 6 cabang. Berarti jumlahnya sudah banyak ya. 19 tambah 6, 25 unit. Itu khusus Bantul aja. Khusus Bantul. Belum daerah kabupaten yang lain. Iya, belum lembaga Yakat, lembaga Sodako dan lembaga. Oh, itu beda lagi. Ya, beda lagi. Berarti banyak banget tambahan ambulannya pemerintah. Itu kalau dijadikan satu, wah, sudah kayak RI King gitu. Menjamur gitu. Oke, sangat menarik ini. Kita ketika mempunyai ambulan dan bisa bermanfaat kepada masyarakat itu seperti rodanya itu pahalanya seperti roda berputar ya. Jadi lebih manfaatnya itu lebih kerasa itu. Oke, untuk Kang Nung ini kenapa tertarik di dunia relawan ini, kenapa ini kerelawanan ini khususnya di ambulan? Kalau di pemuda Muhammadiyah atau di Muhammadiyah sendiri sudah Kang Nung itu punya nama besar di itu. Ambiar. Ya. Oh, Kang Nung. Ya, tadi kembali ke diri kita. Hidup sekali. Motonya tadi hidup sekali harus bermanfaat. Itu kan memberi itu tidak harus pakai uang gitu. Bisa tenaga, pikiran, itu kan bisa bermanfaat lah gitu. Berarti lebih ke langsung action gitu ya Kang ya, nggak usah ya ibarat perbandingan itu teori 1 prakteknya 9 gitu. Kalau di kantoran gitu. Maaf ya pemirsa yang di kantor itu kan teorinya yang 9, prakteknya 1 lah. Ketika kita di lapangan di relawan ambulanmu itu kita balik,
teorinya cuma 1, prakteknya 9. Jadi nanti kalau prakteknya banyak itu pasti ketemu ada jalannya kemana-mana gitu. Gitu. Oke, siap. Berarti seperti janji Pandu HW ini, sedikit bicara banyak bekerja. Ini sudah menancap di jiwanya Kang Nung ini sepertinya. Oke, lanjut ke pertanyaan pada Kang Wahid ini. Ada nggak sih prosedur yang harus ketika masyarakat ingin membutuhkan ambulan itu harus bagaimana syaratnya atau prosedurnya, menghubungi nomor apa ini? Ya, jadi sekarang sudah dimudahkan ya dengan alat komunikasi, ada WA, ada telepon dan macam-macam. Kalau dulu mau minta tolong itu harus nunduk sowan datang ke rumahnya yang punya ambulan, sekarang enggak, cukup telepon lewat WA atau mungkin lewat chat lewat WA sudah. Dan langsung perlu responnya ketemu langsung. Jadi cukup dengan chat, cukup dengan telepon WA sudah, asal kita bisa insya Allah berangkat gitu saja. Tidak usah perlu dokik-dokik mas. Bawa KTP, wah tidak perlu. Kita mudahkan pokoknya. Siap. Berarti sangat mudah ya. Nomornya berapa Kang kalau ingin? Nah, ini nomornya legendaris sekali ya, dibantu nomor ambulan yang mahal. 11 digit ini masih. Bukan 11 digitnya. Nomornya Sudah mati dihidupkan lagi. Mati lagi minta dihidupkan lagi ya. Ini saking lali nih mengisi pulsa ini sepertinya. Iya, saking lupanya. Gitu Pak. Nomornya berapa Kang biar masyarakat 81 dicatat ya, 081 90409 9049 904 904 09 09 7878. Nah Ini ini WA maupun seluler hidup. semua. Siap nih. Jadi masyarakat di khususnya Bantul dan sekitarnya jika membutuhkan pelayanan ambulan gratis langsung menghubungi nomor di bawah ini tadi biar nanti ada nomor berjalan ini. Oke. Terus kemudian tadi itu prosedurnya sangat mudah ya, tinggal telepon atau WA. Jadi nanti bisa langsung ambulannya itu langsung datang ke rumah. Kemudian ini dari Kang Wahid nih. Untuk Kang Wahid, suka dukanya menjadi menjadi owner ambulan kemudian mengantar pasien ke sana kemari ini bagaimana? Ya. Jadi selama ini memang kadang yang jadi permasalahan malah bukan diri kita tapi yang orang lain ya, kadang menjadi tempat parkir ambulans saja kadang belum tentu, tidak semua masyarakat bisa menerima. Iya. Ya makanya itu sebuah tantangan tersendiri bagaimana memahamkan, karena tidak semua masyarakat nggo ambulan ki wani, nyeraki ambulan ki wani, sing wedi kan. Iya. Suka dukanya di situ. Jadi ada sebagian dari tetangga saya justru ada yang nggak bisa atau nggak berani lewat depan rumah saya, karena harus melewati ambulan, tidak mau, jadi harus belok lagi. Ya, itu ada. Itu dukanya. Kalau sukanya? Ya sukanya karena kita Bisa membantu. ya nah itu jelas ya, karena jiwa ya sebaik-baik orang itu kan yang peduli terhadap kemanusiaan loh. Jadi di saat orang lain tertidur lelap, kita dibangunkan, kita itu kebahagiaan tersendiri. Ketambahan lagi yang dulunya saya nggak tahu kemana-mana karena ada ambulan, dia suruh minta tolong mengantar ke daerah-daerah, ke luar kota, ya akhirnya sedikit banyak terus tahu jalan minimal. Itu yang paling membahagiakan lagi kan banyak teman yang banyak tidak saudara punya teman ya. Sekarang kita mau ibaratnya mau ke Jawa Tengah, mau mampir ke tempat siapa, bisa ada yang kita singgahi kasarnya seperti itu. Nah ini tadi kan sudah menarik sekali ketika dulunya tidak bisa kemana-mana dan sekarang bisa sampai kemana-mana berkat ambulan. Nah ini yang paling jauh tuh sampai mana Kang? Ya sebenarnya kalau dihitung jauh itu sebenarnya juga jauh sih sebenarnya, karena memang kita juga membatasi diri ya, kemampuan kita harus di supir ambulans juga rawaton lah kasarnya gitu, karena memang kita tidak siap untuk berangkat, fisik kita tidak memungkinkan untuk berangkat sejauh misalnya lebih dari 300 kilo, ya jangan dipaksakan. Kalau partneran dengan driver itu
Paling jauh mana ya saya? Kalau sendirian dulu malah pernah sampai Jombang, pulang balik, Sendiri ya? sendiri. Bawa pasien atau jenazah? Jenazah. Waduh. Iya. Ada temannya, tapi Siap. temannya tidak bisa menyopir. Oh gitu. Belum bisa apa tidak bisa menyopir? Sampai sekarang belum bisa. Oh belum bisa. Tidak mau wis. Atau tidak mau. Dan sampai Jombang sendiri membawa jenazah, wis. Itu belum apa tadi kan ada suka duka, dan dukanya tadi kan ada masyarakat yang tidak mau lewat garasi ya kan ya. Tapi kok banyak kan menurut saya sukanya karena kita Iya. lihat pemandangan sana kemari betul. yang dulunya nggak tahu kondisi pemandangan yang kita lewati, taunya hanya sana ada tempat wisata sana, tapi ini kita lalui lah. Kita bisa menyaksikan diri sendiri betapa indahnya ternyata. Apa indahnya Sepanjang Indonesia. jalan menuju rumah duka atau rumah pasien itu. Siap. Mantap sekali nih. Iya. Jadi nanti malah pada banyak yang ingin jadi relawan ini, ditunggu ini dari pemuda-pemudi di Muhammadiyah maupun baik di Pemuda Muhammadiyah dan di NA. Nah, ini untuk Kang Nung sendiri nih, bagaimana suka dukanya menjadi relawan di ambulanmu ini? Ya, sukanya itu banyak saudara tadi apa yang dikatakan Pak Wahid. Di mana-mana kalau kita mau mampir itu lebih enak. Sudah nggak usah apa ya, repot cari penginapan atau cari restoran ya, ibaratnya gitu. Jadi Gimana? Mas, Terus, tidak setiap daerah sudah ada saudara gitu ya alhamdulillah Jawa Tengah itu apalagi udah banyak gitu ya. Tinggal Terus, sebut nama Kang Nung gitu ya. enggak, kodenya ambulanmu Bantul Oh, gitu, gitu. udah Terkenal dimanapun ya. gitu. Itu password. Password. Ya, terus dukanya nggak ada. Mantap sekali ini, nggak punya dukanya ini. Berarti selalu Keluarga senang juga apa? support Sudah. ya. Merelakan. Nah, merelakan. Kalau apa itu bahasa Inggrisnya welcome. Welcome. Sudah dipersilahkan gitu. Ya, Ya. gitu. Apalagi anak lo kan belum gede, jadi Ditinggal-tinggal ya, bisa. sakarepmu bapak yang juga yang penting Bali gitu. Ya itu yang paling penting ini ya Kang. Ya, Mampir mie pitek itu ya, ya. ya itu favorit sejak kecil. Ya, sejak kecil. Karena Nggak bisa digantikan ya. Karena daging kambing dan sapi Nggak doyan. pantangan, Oh, pantangan. dilarang Oh, sama gitu dokter ya. gitu. Dilarang. Atau punya penyakit Ya, bawaan nih. mahal aja. Oh mahal. Jadi kalau mampir Ya, cari yang murah-murah gitu ya. jadi bisa jadi ini apa reviewer mie Ya, pitek ini nanti. tidak memberatkan yang ketempatan Oh gitu ya, siap. Oke, untuk ini tadi kan sudah disinggung sama Kang Wahid, kalau membawa ambulan itu tidak asal-asalan. Nah itu ada cara-cara tersendiri betul Kang? Untuk membawa ambulan itu harus kecepatan berapa, atau ketika membawa pasien itu harus lewat jalur kanan atau kiri? Nah itu monggo dijelaskan sedetail-detailnya. Cara membawa ambulan ya yang jelas harus bisa nyopir kan. Iya, jelas. Kalau nggak bisa nyopir nggak bisa itu. Cuman yang ditanyakan kan bagaimana mengemudikan unit ambulan, ya memang unit ambulan itu dikemudikan harus ada istilahnya, itu kita punya aturannya. Karena di hadapan undang-undang lalu lintas, walaupun ambulan sama dengan Kendaraan yang lain. apa di hadapan undang-undang lalu lintas ini sama dengan kendaraan yang lain. Jadi tetap pertama kita harus hati-hati, waspada. Terus yang kedua karena kita memang ada skala prioritas ya, kita dibekali namanya isyarat ya, ada lampu rotator, ada sirene. Kita boleh istilahnya itu sebenarnya bukan minta prioritas, Iya. bukan segalanya, bukan raja jalanan, bukan. Kita hanya minta prioritas saja untuk dikasih jalan lah, sebenarnya seperti itu. Tapi kita juga harus, yang namanya orang mau minta itu kalau yang punya belum memberi ya jangan direbut lah misalnya ya. Kalau memang belum jalannya belum lengang dikasih. betul, belum dikasih jalan ya jangan lewat, membahayakan. Karena prinsip kita itu kan kita itu mau menolong orang lain, tapi kalau justru malah mencelakai orang lain itu sama saja kan. Iya. Kita mau nolong orang lain kok menyebabkan orang lain malah sakit, entah sakit hati karena cara kita mengemudikan ambulan, atau mungkin sakit betulan karena kesenggol kita terus jatuh, atau yang lainnya itu kan
tidak sebanding lah, segesa-gesanya, sedarurat-daruratnya mengemudikan ambulan itu tetap harus pakai aturan. Tidak boleh lah kita terus bebas itu, tidak. Harus mentaati peraturan lalu lintas, kecepatan ya harus diatur maksimal ya pakai pasien itu ya 60 km per jam. Jangan sampai malah justru nanti buantar pasien goyang-goyang kan nggak tahu sakitnya apa. Ini bukan sekedar cepat sampai di rumah sakit, tapi juga kita harus memberikan kenyamanan terhadap pasien itu juga harus kita jaga. Begitulah kira-kira. Oke, siap, mantap sekali ini penjabaran apa ya namanya tadi apa prosedur ya untuk mengendarai ambulan di jalan itu tidak terus merasa sebagai raja jalanan yang bisa nerabas kemana-mana, tapi tetap menghormati pengendara yang lainnya. Nah ini untuk ada pernah nggak Kang apa pengalaman di jalan udah sangat kritis, seumpama pasiennya kritis kemudian nggak dibukakan jalan, itu pernah nggak? Ya pernah, waktu itu memang karena kita tahu kondisi pasien sakit jantung karena memang harus dirujuk ke rumah sakit. Kita tidak pakai sirine ya, terus harinya pas kebetulan weekend ya Padat. Ya kita memang sebenarnya harus pulang, ya memang kita harus sabar karena juga kalau pakai sirine itu kan ya bunyinya keras sekali, tapi nanti sampai kedengaran sampai pasien, karena pasien juga sudah dengan oksigen ya. Kita sampai Sarjito rumah sakit itu untuk pengantaran dari Bantul itu butuh waktu sekitar 45 menit, yang seharusnya itu kalau pakai sirine itu hanya 25 menit selesai. Sampai Sarjito? Iya. Dari Bantul? Dari Bantul. Padahal kalau normal, kendaraan normal setengah 45 menit juga bisa. Itu kita sama dari kecepatan kita, karena kita macet di daerah masuk di Tengkulon sampai di stasiun Tugu itu. Jalannya sempit juga di sana. Jalannya sempit. Nah ini untuk apa ya? Kemudian respon masyarakat terhadap kehadiran ambulanmu ini bagaimana Kang? Nah ini kita kan belum pernah dengar langsung ya, tapi justru dengar dari bukan dari keluarga pasien, tapi juga dari mungkin malah tetangga, atau karena tidak semua yang menghubungi yang membutuhkan itu dari pasien, tapi justru malah tetangga atau teman yang menghubungkan. Nah itu mah senang tenang aku iso nulungi golek ambulan. Nah mas justru itu yang ada kebanggaan, ada kepuasan ketika seorang teman ada kebutuhan ambulan, dia bisa mencarikan gitu. Jadi kalau yang ditolong ya saya yakin jelas rasa gembiranya luar biasa, apalagi sudah tertolong ke rumah sakit, pulang dengan kesembuhan itu luar biasa senangnya. Wong yang ditolong sampai rumah sakit, terus sampai rumah sakit juga meninggal, kita tolong lagi, pengantaran jenazahnya pun juga sangat senang kok, apalagi yang bisa sembuhkan begitu. Siap, jadi apa ya, merespon masyarakat tuh lebih banyak positifnya kan daripada negatifnya. Oke, nah ini yang pertanyaan yang menarik ini untuk kedua narasumber kita malam hari ini. Bagaimana toh cara ini membagi waktu untuk keluarga dan kegiatan di ambulan itu sendiri itu bagaimana kan? Kadang kan kita melihat relawan ataupun yang bekerja di ambulan ini kayak nggak punya apa ya untuk keluarga itu sedikit. Nah itu bagaimana tuh cara membaginya? Sebenarnya saya tipe orang yang tidak bisa membagi waktu. Jadi kalau sudah namanya menyupir ambulan ini jadi prioritas. Karena prinsipnya itu hanya dua, gelem apa ora. Nek gelem yang mangkat, nek ora ya wis. Rasa mangkat. Kau kita itu ya. Rasa jawaban yang lain. Nganu ya. Tinggalkan kayak gitu. Anak-anak memang mangkat kalau ora. Jadi ketika seperti itu ya kita memang harus memaksakan diri lah, keluarga untuk memaklumi. Nah, iki aku dadi sopir ambulan, jadi ora ono jam kerjane sak wayang-wayang
Sorano ibaratnya itu tidak harus ada yang munduk-munduk untuk minta tolong, harus hanya lewat telepon saja gitu. Jadi lebih mengertikan keluarganya ya, mengkondisikan gitu ya. Oke, kalau di Pemuda Muhammadiyah, kok bukan di Pemuda, di AMM Palbapang itu punya apa namanya, punya sebutan onone kader ki siap lan siap. Nah ini kalau yang di ambulan ini onone mangkat pro mangkat. Nah ini sangat bagus sekali ini. Nah kemudian untuk Kang Nung sendiri nih, bagaimana loh untuk membagi waktu untuk keluarga itu? Biasanya kan relawan itu unan-unannya naik selo. Kita yang di ambulanmu itu harus bisa mewakafkan waktu buat ambulan. Jadi kita yang golek yang ambulan, orang ambulan yang golek. Jadi biar kalau ada permintaan tadi siap gitu loh. Ini mangkat ro mangkat nih. Oh ini mangkat ro mangkat. Ramadan. Bonus ini. Adanya bonus itu. Sempat nggak Kang keluarga itu mbok yo leren dilit gitu? Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Nggak tahu nanti sehabis ini mungkin berubah. Berubah serasa melu nang ambulan gitu ya, nggak tahu. Ya moga-moga aja nggak ya, berubah. Atau ada trik khusus untuk keluarga di rumah kalau pas habis pergi lama terus dioleh-olehi membawa susu anak itu, ada triknya seperti itu? Nggak juga. Jadi keluarga ketika saya sudah pergi ya wis berarti selung ombuh kui nyambut kayak relawan wis penting pamitan gitu. Yang jelas itu kuncinya itu kabar komunikasi antara keluarga dan kita ini ya, untuk memahami kalau menjadi tim di ambulan itu ya soalnya siap mangkat gitu ya berarti ya. Oke, untuk itu tadi sudah ada. Nah ini ada open recruitment gitu nggak Kang untuk bisa menjadi relawan di ambulan itu, ada rekrutmennya nggak? Atau syarat khusus yang pengen gitu kan? Bagaimana caranya kan? Dulu memang pernah kita mengadakan semacam pendaftaran relawan, terus kita latih untuk penanganan gawat darurat. Karena akhirnya dengan sendirinya nanti terjadi seleksi alam. Yang mampu juga bertahan, yang tidak ya juga harus sejak awal tidak bisa terlibat lagi, karena memang agak berat juga sih jadi relawan ambulan itu, karena tidak ada kapan kudu mangkat, kapan kudu sampai rumah itu kan tidak ada kepastian gitu. Jadi kan sampai kita juga tidak tahu loh kita harus kemana saat ini, nanti tiba-tiba ditelepon berangkat kemana, terus pulang jam berapa. Ini kan jadi ibaratnya itu orang iso direncana gitu lah perjalanan seperti ini gitu. Ya, begitu. Jadi kalau ada yang tertarik itu gimana Kang? Ya sebenarnya kita tidak perlu ada pendaftaran. Yang jelas kita sudah harus ketahui dulu ibaratnya kepribadiannya dulu, terus kemampuan dia mengemudikan kendaraan. Ya yang jelas kalau sebisa mungkin di relawan ambulan Muhammadiyah itu kan kader kita sendiri lah, ada seperti itu kita dahulukan. Itu kalau untuk ambulan itu lebih ke pasien dan jenazah atau juga ada ketika ada panggilan darurat seperti kecelakaan itu ada bedanya nggak? Ya. Jadi gini, kita di ambulan Muhammadiyah itu kita mengambil, karena ambulan rumah sakit, ambulan PMI, PSC, kita berada di ambulan sosial. Ini walaupun banyak itu memang beda-beda begitu loh. Jadi kita juga tidak bisa istilah itu menggantikan posisinya ambulan PSC atau PMI, atau bahkan kita juga tidak bisa menggantikan posisi ambulan Muhammadiyah kecuali kalau diminta. Dan begitu pula juga ambulan PSC maupun PMI kok hanya diminta tolong untuk antar jemput pasien yang periksa rutin juga tidak bisa. Artinya ambulan Muhammadiyah yang kita kelola ini itu gerakannya pada tipe ambulan sosial, tipenya transportasi pasien yang stabil. Pasien stabil itu yang dimungkinkan selama dalam perjalanan dari rumah pasien sampai rumah sakit itu tidak menimbulkan kegawat daruratan. Contohnya ya hanya kita pasien yang kontrol habis operasi,
atau kontrol pasca opnam itu perlu kontrol. Nah, itu Iya. kita ambil peran di sana, tidak untuk Tidak harus berbuat. semuanya Iya. di ya. Oke, sangat menarik sekali ini obrolan kita malam hari ini tentang ambulan itu sangat luas sekali. Ini belum nanti cerita-cerita yang menarik di selama mengelola ambulan, kemudian kalau Kangung selama mengantar itu pasti punya cerita-cerita menarik ini. Ini kalau digali nanti bisa sampai jam 12 ini. Belum nanti yang cerita horor-horornya itu. Asal jangan gali kubur. Oh gitu. ya. Oh ya, untuk SOP sendiri kalau masa pandemi ini harus pakai APD nggak kan? Atau tetap protokol kesehatannya tetap atau bagaimana? Jadi sebelum kita menggunakan APD itu kita screening dulu pasien. Jadi pasien kita pastikan bahwa memang dia tidak terjangkit COVID-19 lah, intinya seperti itu. Sehingga kalau tidak terjangkit COVID-19, APD kita tidak selengkap ketika kita membawa pasien COVID-19. Jadi ada form yang kita berikan kepada keluarga pasien untuk diisi, salah satunya itu dalam bentuk screening. Jadi contohnya apakah pernah melakukan perjalanan dari luar kota, apakah pernah kontak dengan pasien COVID, atau berapa suhu badannya, itu macam-macam seperti itu. Nah, itu kita dari hasil screening yang kita formulir yang kita berikan, kita menerima laporan seperti itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ini pasien tidak menular, intinya seperti itu. Jadi kita cukup menggunakan masker, sarung tangan, sudah insya cukup lah. Jadi SOP-nya lebih tetap. sudah tetap ya. Standar lah. Nah, Kita ini cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, dan pasti sudah disediakan di ambulan. Iya, jangan sampai itu itu ibaratnya sekarang itu kebutuhan pokok Iya, lah, ibaratnya orang kayak orang makan dan minum lah, ibaratnya seperti itu. Apa masker dengan hand sanitizer itu Sudah wajib dibawa Wajib. kemana-mana. Kalau Tidak, di ambulan. iya, Tidak. tidak ambulan saja, tapi kita masyarakat umum Iya. pasti sudah punya hand sanitizer sendiri ketika dibawa kemana-mana. Nah ini Kang, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari jamaah Facebookiyah dan YouTubeiyah ini. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Nah, yang pertama ini saya bacakan, nanti untuk menjawabnya boleh bergantian. Yang pertama ini dari saudara Rama dari Facebookiyah ini. Kang mau tanya, bila menggunakan jasa ambulanmu untuk keluar DIY apakah tetap gratis? Nah, monggo. Siapa yang mau menjawab, monggo? Mau langsung? Iya, langsung aja. Hidung. Kalau boleh milih, sebenarnya kita sebagai manusia ini belum mau digratisin yang loro, nggak mau. Pilih bayar kan sehat kan? Iya. Iya. Makanya gratis atau tidak itu sebenarnya kan sangat relatif sekali ya. Kita urusan gratis atau tidak, ini memang kita tidak berbayar ya. Mau gratis juga silahkan, mau kasih infak juga silahkan. Intinya bahwa kita di ambulanmu itu sudah ada biaya yang menanggung operasional ambulannya. Jadi kalau mau toh berinfak itu juga masuk lembaga, bukan masuk kantong driver ataupun malah krunya ya, didum-dum saku. Jadi, sebenarnya prinsip kerja ambulan Muhammadiyah itu semuanya gratis. Bahkan kita sering kok mengantar pasien luar kota juga gratis. Sampai terjauhnya ya, sampai Cilacap gratis pernah, sampai Purbalingga gratis pernah, Kebumen, Banyumas gratis juga pernah, tapi hanya pemakaman jarak 1 kilo dikasih infak juga banyak. Insya Allah nanti di luar itu kita menggratiskan banyak juga, insya Allah infak juga akan masuk dari yang tidak kita duga-duga lah, intinya seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan dari saudara Rama di Facebook. Nah ini ada lagi di Facebook untuk Kang Nung. Nih, Kang, adakah cerita menarik atau cerita mistis ketika mengantar pasien atau jenazah? Nah ini monggo ini Kang. Kalau Yang menarik aja, nanti mistis. kalau malah- mistis itu nggak ada. Nggak ada. Ya pengen kembali ke diri kita atau
makhluk gaib itu emang ada, tapi dempet yang tunggu ambulan itu nggak ada gitu. Yang ada ya penunggunya itu, drivernya itu, driver dan krunya itu. Berarti nggak ada nih Kang. Nggak ada. Kalau Yang cerita menarik selama satu aja cerita cerita. menarik ada, itu pernah habis ijab kabul 3 hari setelah ijab kalau nggak salah itu. Ijabnya jenengan. Iya, Oh, bukan ijabnya Pak Wahid. Oh. Iya. Itu kalau nggak salah 3 hari dini hari ditelepon operatornya garasi itu yang di Kadirojo itu udah dini hari untuk nganter jenayah ke Cilacap. Nah, itu kan prosesnya harus panjang. Karena panjang itu kan rumah saya di pesisir gitu, harus sampai ke kota Bantul itu kan butuh waktu 20 menit sampai 30 menit. Itu kalau langsung berangkat, kan posisi dini hari pasti sudah tertidur, masih buat apa, raup, dandan, macak gaul gitu, macak sopir ambulan gitu. Itu kan harus membangunkan istri, ya nyeluk ora kok sayang, yang Waumi tidak ya, dik golek mbokmu, mesti gitu. Lah kok yang meniki ngopo kok men gak ayo nggo kudung, kan turun nggak berizap. Kalau wis engko le cerita engko wae, udah saya antar ke rumah PMI, Pondok Morotua Indah. Titipan gitu. Dititipnya dulu. Titipkan itu kan udah dini hari, udah cuma buka lawang udah masuk gitu, tinggal terus berangkat sampai rumah sakit ya udah dini hari tadi, terus berangkat ke Cilacap itu jandres ya. Temannya juga gantian sama Pak Wahid, tapi sering ditinggal tidur. Kalau sudah kenyang pasti tidur. Padahal berangkatnya belum makan. Nah, kalau Kang sendiri kalau ketika bergantian tuh nyopir itu sering tidurnya atau malah update statusnya kan dipantau? Pertama update status dulu, wajib itu. Biar di ngertiin orang nanti kalau kehilangan sinyal atau kontak, posisi saya di sini gitu. Kan dilacaknya kan gampang dari ilmu baru. Iya. Selain GPS bisa lewat status ini. Pokoknya main budaya kan tiap menit update status gitu, biar kalau orang melacak itu apalagi mau diciduk kan lebih enak gitu. Dan jangan lupa makan. Update mie pitik ya. Baru itu. Ini ada pertanyaan lagi di YouTube. Nah, ini di YouTube ini ada Pak Supri atau Kang ini ya, Kang Supri aja ini. Saat ini pertanyaannya Kang. Saat ini program ambulan gratis banyak diadakan oleh instansi-instansi atau organisasi lain. Apakah ada pengaruhnya untuk ambulanmu atau malah terbantu? Nah, ini monggo dijawab Kang. Siapa yang jawab? Kang ownernya. Idem. Ini bisa jadi kompetitor, juga bisa jadi partner kerja, karena memang kita kalau sudah melayani pasien sehari 2 kali itu rasanya wis, kalau tripnya jauh panjang, misalnya kalau lokalan, ibarat contoh lokalan itu hanya Sarjito, itu masih enak, cuman kalau sudah masuk ke agak jauh itu dengan adanya banyaknya ambulan yang lain itu justru sangat membantu sekali, karena memang kita bisa untuk bersinergi. Ketika kita tidak bisa kita teleponkan ambulan yang paling dekat dengan keluarga pasien, kan lebih nyaman lah, istilahnya tidak terlalu lama pasien itu nanti menunggu. Nah, jadi malah menurut saya justru terbantu sekali lah. Jadi semakin banyak ambulan itu malah semakin membantu gitu. Oke, ini tadi sudah banyak pertanyaan. Kemudian ini yang terakhir dari acara pada malam hari ini. Sebelum ke closing statement ini, untuk Kang ada garasi ambulan ya Kang. Nah itu untuk alamatnya di mana? Terus kemudian kalau mau menghubungi itu nomornya apa? Untuk band apa ambulan-ambulan yang lain kalau pengen membengkel kayak gitu Kang, monggo dipromosikan biar semuanya tahu ini. Sejarahnya panjang ya. Jadi dari bermula kita punya ambulan, terus kita tidak punya biaya untuk merenovasi ambulan, akhirnya kita kerjakan sendiri. Renovasi diri. Tuan tani dulu. Sekalian
diawali di 1 Januari 2017. Mantap, apal banget nih. Iya. Nah, Pinggir jalan. ternyata dari teman-teman itu ada yang tertarik dengan istilahnya garapannya ambulan PCM Bantul. Mau sesuk gawe ke lebih murah, akhirnya kita terima. Itu baik dari ambulan Muhammadiyah, dari ambulan lembah lain banyak sekali, dan bahkan dari luar kota sekarang banyak sekali. Mantap. Nah ini sebuah Prestasi atau yuk ngomong ini. Jadi tadi kebetulan ada teman ustadz yang datang ke rumah saya cerita kalau kerjaannya sekarang baru sepi di masa pandemi ini. Terus jenengan bagaimana mas? Ya alhamdulillah kalau terbantu dengan adanya ambulan pak, tapi untuk yang pokok sendiri malah saya jadi agak tersendat pak. Wah itu amal soleh jenengan mas, jarinya seperti itu. Karena saya juga nggak tahu jadi, berkahnya. iya, tapi sampai sekarang juga selama pandemi ini kita belum pernah meliburkan karyawan klinik ambulannya, itu belum pernah. Itu tetap jalan ya. Jadi nomor teleponnya tetap sama, kita di workshopnya juga di Rojo Palbabang Bantul. Nah, namanya kita klinik ambulan. Kenapa kita sebut klinik? Karena bukan rumah sakit, ya, namanya klinik. Klinik ambulan. Kita mau bengkel ambulan juga kesannya enggak, wong bengkel itu lumut lah. Iya. Kita nggak lumut. Iya, Kita bersih. Mau kita sebut karoseri, kita tidak punya izin. Jadi kita sebut klinik, bukan klinik Pratama juga. Jadi jika di Rojo Palbabang Bantul, terus nomor teleponnya sama dengan nomor layanan ambulan PCM Bantul 081 904 09 7878. Ini nomor itu sudah terkenal ini. Kalau menyebut Indonesia. Bahkan di Indonesia ya, karena sering. Jadi kita punya keunggulan, kita bisa menyediakan semua peralatan kebutuhan di ambulan, kita sediakan. Nah, dan harganya itu belum tentu murah juga belum tentu mahal. Bisa dinego saja. Bisa diutang. Oh, yang penting itu lah ya kan. Nggak dinego lagi, yang penting bisa diutang gitu ya. Oke, sampai penghujung acara ini wajib ketika ada di Faskotok ini harus ada closing statement dari narasumbernya. Monggo dari Kang Nung dulu atau Kang Wahid dulu untuk closing statement. Bingung aku. Jadi sebaik-baik orang itu, sehebat-hebatnya orang menurut saya ya yang peduli terhadap kemanusiaan. Salah satunya jadi relawan ambulan. Saya berharap nanti teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, Palbabang terutama, itu nanti ada yang menjadi relawan ambulan Muhammadiyah. Harapan saya seperti itu, karena tidak selamanya saya akan menjadi relawan, dan tidak selamanya Kang juga akan menjadi relawan. Harus ada regenerasi. Iya, dan seiring dengan berjalannya waktu ini kan butuh juga yang namanya stamina. Saya juga nak wis warep ngantuk. Nah, Kang Nung kalau nanti sampai tujuan tidak ada mie ayam juga semangatnya menurun. Harus digantikan kepada yang muda. Lama kelamaan kan saya tidak nyusul lagi, nanti bisa jadi anak saya, bisa jadi nanti teman-teman dari Fasko juga. Yes. Jadi intinya jadilah orang yang hebat dengan peduli terhadap kemanusiaan. Intinya Jadilah orang hebat, peduli untuk kemanusiaan. Ya, ini closing statement dari owner ambulanmu PCM Bantul. Untuk Kang Nung sendiri nih. SPJ aja ya. Apa itu? Singkat pada jelas. Oke, Nah, siap. Jadi manusia itu ojo kakean sambat. Wah. Gitu aja. Biar OKS berarti. iya. Ojo kokan sama. Iya. Udah itu aja. Oh. Singkat pada jelas. Ya. Oke, siap. Biar jadi Ini moto, closing ya. statement yang sangat luar biasa karena Kang Nung ini sudah mempunyai merchandise sendiri ini. Hebat sekali ini. Kemarin saya juga beli nih kaosnya itu PT. Ojo kakean sambat wong lah itu. Tapi kadang Kang Nung sambat sendiri. Murah manusia. Iya. Oke, sangat menarik obrolan kita pada malam hari ini. Kalau kita teruskan nanti bisa sampai jam 12. Jadi terima kasih untuk Kang Wahid, Kang Nung atas ilmunya dan sharing ilmu pengalamannya. Kemudian nanti biar bisa menjadi motivasi untuk yang muda-muda
biar bisa apa ya, ikut ya, setidaknya bisa berperan di baik di ambulanmu dan relawan ambulanmu. Ini sudah di penghujung acara, jadi mohon maaf saya sebagai moderator apabila banyak salah kata. Nun wal kolami wa mayasturun al biru manitaqo fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa di Fast Kotok berikutnya.